Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madia akan menganalisa ya akun yang lagi viral saat ini, orang yang bernama MKC atau si Kucluk ini ya, yang mana dia akan berurusan dengan hukum ini karena sudah dilaporkan dari ormas ya di masyarakat atas ocehan argumennya di media sosial, di YouTube, dalam postingan-postingan yang dia tampilkan ya. Ini akunnya yang sebenarnya MKC ini bernama akun Muhammad Kece ya. Ini orang ini sebenarnya sudah sudah sekali pernah dilaporkan ke polisi, hanya saja masih bisa selamat pada saat itu, masih bisa menghindari hukum. Nah, itu pada saat dilaporkan di Jakarta ya. Nah, kemudian kembali orang ini berulah dengan menghujat, mengatakan sesat buku milik orang lain, yaitu Kitab Kuning itu dikatakan sesat oleh MKC ini. Ya, semoga saja dia tidak bisa berhindar lagi karena ini fakta yang nggak bisa dia bantah lagi. Artinya kasus yang dialami oleh MKC Kucluk ini bukan berdebat, akan tetapi monolog dia, kemudian men-share, mengupload hasil monolognya itu dengan hujatan-hujatan. Sebenarnya hujatan-hujatan MKC bukan di situ saja, di semua dalam ajaran Islam itu dia hujat, dia fitnah. Hanya saja agak susah pembuktiannya karena dalam posisi tindak pidana delik-delik aduan seperti itu harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang dia mungkin bisa menghindari. Nah, akan tetapi dalam posisi seperti ini dia, karena dia menghina buku milik orang lain, menyesatkan buku Kitab Kuning ini, yang mana Kitab Kuning ini juga sudah diinformasikan oleh Kapolri untuk polisi-polisi untuk belajar, salah satu programnya yaitu belajar pada Kitab Kuning. Nah, di sini MKC malah sebaliknya menyesatkan buku Kitab Kuning itu. Ini sama saja bertolak belakang dengan ketetapan polisi itu gitu loh. Nah, sedangkan buku Kitab Kuning ini dipakai oleh orang-orang pesantren yang kebanyakan dari NU yang tersebar di Pulau Jawa itu gitu loh. Nah, ini sini MKC juga sangat parah ini. Nah, ini video-videonya di dalam akun YouTube-nya ya. Ini sebenarnya kalau kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku bisa lihat video-video ini, banyak sekali penghinaan, penyesatan macam-macam. Hanya saja ini kan dalam posisi pembuktiannya yang agak kesusahan umat Islam, walaupun di sini sudah terpenuhi unsur penistaan. Akan tetapi orang ini mampu berkelit. Pembuktiannya dia mampu lepas dari jeratan hukum pada dilaporkan di Jakarta itu pada 2019 ya, MKC ini. Nah, ini alhamdulillah dari Majelis Ulama Muda Ikat Ormas di se-Jawa Timur sudah melaporkan kembali, yang insya Allah ya kasusnya ini tidak bakal bisa dia hindari karena dia sudah menyesatkan buku orang milik orang lain ya. Kalau ajaran Islam mungkin dia bisa berleha-leha atau bermain-main dengan macam-macam alasan, nanti pada saat diperiksa dengan alasan bertanya lah, alasan kebenaran bla bla bla, itu ujung-ujungnya nanti dia bisa terlepas lagi dari jeratan hukum. Nah, kalau yang satu ini salah satunya yaitu dia mengatakan sesat buku Kitab Kuning. Nah, ini dia nggak bakal, kalau prediksi dia nggak bakal lepas lagi ini orang. Karena apa? Karena ini sama saja membuat bagaimana polisi disuruh belajar Kitab Kuning ya, salah satu untuk menangkal teroris. Nah, sedangkan MKC mengatakan Kitab Kuning itu menyesatkan. Nah, ini sangat parah, ini bertolak belakang, ini polisi yang dilawan gitu loh. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya NU ini, tetapi polisi-polisi yang mengatakan seperti itu kan dalam posisi ini bermasalah juga itu buat MKC. Ya, semoga saja polisi yang mendengar ini lebih cepat bereaksi untuk menangkap ini. Ini juga disampaikan oleh beberapa YouTuber ya, yang terutama dari KBN Nusantara, salah satunya itu juga sangat
mengutuk sekali perbuatan MKC ini. KBN Nusantara itu bersumber dari NU itu sendiri, juga sangat mengutuk perbuatan si M Kucluk ini ya. Nah, ini saya tampilkan nih beberapa. Nah, ini kitab kuning yang dia sesatkan, kitab kuningnya ini. Ya, ini yang dia sesatkan. Kawan-kawan bisa lihat di akun YouTube-nya ini. Nah, ini yang dia sesatkan. Ya, semoga saja ini nggak bakal lepas lagi nih si MKC, karena semua lini sudah terkeliling gitu loh. Dari segi penambahan delik-delik aduan untuk ke dalam Islam sangat banyak sekali penambahan delik-delik aduannya ya. Tapi yang utama itu dia menyesatkan buku kitab kuning itu nggak bakal bisa terhindari lagi. Walaupun tambahan-tambahan delik aduan yang lain itu bakal bisa menambah kekuatan untuk membuat orang ini semoga saja cepat masuk ke sel penjara ya, mengikuti jejak temannya Saifuddin Ibrahim yang sebelumnya juga pernah menistakan ajaran Islam itu ya. Seperti ini contohnya. Mari kita simak dulu ya beberapa postingan dari kawan-kawan yang dari Madya juga ada berdiskusi dengan kawan-kawan untuk membahas MKC ini. Kita simak dulu ya, go. Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar, merasa paling benar, paling suci. Nah, itu adalah teman setan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal, itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Oke, kita bisa lihat ya saudara-saudaraku ya. Ini kita bisa lihat bagaimana orang ini mencoba untuk menista kembali, menyesatkan buku kitab kuning dan ajaran Islam. Nah, di sini dia kena batunya ini. Kena batunya bagaimana? Dia akan berurusan dengan kaum muslimin ya, umat Islam, karena dia sudah menyesatkan kitab kuning itu. Buku orang disesatkan itu apa? Itu standar moralnya di mana itu MKC gitu loh. Standar moralnya tidak perlu ajaran Islam dulu. Standar moralnya dia menyesatkan buku orang. Berarti kalau ada orang yang mengagumi MKC, mengikuti MKC, itu berarti standar moralnya di mana gitu loh. Ya, jangankan apa ini, dia sudah salah, sudah menyesatkan buku orang, mengatakan sesat, itu kan parah itu. Nah, ternyata dia berhadapan dengan polisi. Kapolri saja menyuruh mewajibkan belajar ya kitab kuning. Itu bagaimana dalam posisi ini gitu loh. Nah, kemudian dalam posisi lain, kitab kuning itu ternyata dipakai di pondok pesantren, bermasalah kembali dengan para santri MKC ini. Kemudian kitab kuning ini kebanyakan itu dari jalur NU, Nahdlatul Ulama, yang sangat toleran sekali ya. Bayangkan bagaimana toleransinya NU itu terhadap umat Kristen ini di Indonesia. Nah, MKC ini dengan semudah itu mematahkan, merusak rasa persaudaraan ya, rasa kerukunan. Dalam hal ini kan bagaimana NU itu membangun rasa persaudaraan kepada umat-umat Kristen ya, terutama dalam posisi itu kadang-kadang di acara-acara Kristen itu dijaga itu gereja oleh para banser. Itu bagaimana ini dalam upaya mempererat kerukunan dalam antar umat beragama. MKC dengan sendirinya dengan mengatakan kitab kuning itu yang sering dipakai NU itu dikatakannya sesat. Ini kan jelas-jelas sangat nggak sadar diri. Semoga saja umat-umat terjemahan yang pengikut MKC ini sadar gitu loh. Kesalahan fatalnya dia menyesatkan buku orang, buku milik NU.
Sedangkan NU sangat toleransi sekali terhadap ajaran Kristen. Anda bisa lihat dia yang garda terdepan menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam posisi kerukunan beragama. Anda bayangkan ya, dalam posisi hari raya, bagaimana mereka itu bertoleransi untuk menjaga, itu Anda bayangkan. Tetapi dirusak sama orang yang bernama MKC ini ya. Mari kita simak beberapa diskusi Madya dengan beberapa orang di room ya. Madya, kita cek dulu, go. Ini kitab kuning itu secara sederhana saja. Kitab kuning itu kan banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren, yang pondok-pondok pesantren NU itu kebanyakan itu kitab kuning itu. Nah, kitab kuning itu produk dari pengkajian Al-Quran dan As-Sunnah begitu, tentang sholat, fikih. Ya, fikih ya kebanyakan itu. Dan itu kan cuma kertasnya kuning kan, itu sekarang kertasnya putih, udah putih tuh, ya kan. Biasanya kan itu satu hal ya. Kemudian kalau bicara terorisme ya, coba saya sarankan lah Pak Alef, kalau kita sama-sama terbuka lah Pak Alef. Ada bukunya. Ya, kita nggak bisa mempremi sekarang mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti pengadilan yang menentukan kan. Ini mohon maaf Begini, ya, Pak Alef. mohon maaf, ini Pak Alef nih dari Kristen, Pak Alef. Ya, Kristen. Iya. Kristen. Oh gini, Pak Alef tolong tunjukkan satu orang Islam kalau beralkitabiah atau berdebat atau monolog, tapi alkitabiah ya, yang dilaporkan. Satu contoh ya. Ayo, satu aja. Siapa? Ya saya nanya, ada enggak? Ya Waloni kemarin kan dilaporkan kan nggak diproses. Kata siapa nggak diproses? Nggak ada tindak lanjutnya. Oke, kenapa? Dasarnya? Ya nggak tahu. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Pertanyaannya, apakah Yahya Waloni tidak berdalil? Dan tidaklah. Tapi kan orang Kristen kan tidak. Oke, Ya, itu begitu satu. gitunya. Oke, Bapak nggak usah. 10 tahun yang kebelakang ada nggak umat Islam? Nggak, kita nggak tahu. Nah, apakah Mebino. Saya nggak ikutin melapor kan. makanya begini, bukan melapor. Dihukum dasarnya. Begini loh bro, begini loh. Seandainya kalian tidak setuju, kenapa kalian tidak masuk ke channelnya Muhammad Kece itu mendebat dia? Males, kenapa ngasih duit mereka? Saya nggak mau, itu aja. Males. Gitu ya. Kalau mau dia sebenarnya kan begitu seharusnya. Iya, masuk betul. channel Kece, debatin dia secara terbuka supaya clear masalahnya. Pak, ini Pak Lev. Bapak Pak Lev tahu MKC pernah masuk ke channel Muslim, ke Jum Muslim. Ini kan sering dia diundang Hidayah Mualaf tuh. Oh, jangan ke Hidayah Mualaf. Kalau Hidayah Mualaf kan misalkan contoh ke Jum JCC pernah Pak, Jahidin Comment Center. Nggak tahu sayang. Saya sering dengan pakai kan di Hidayah Mualaf. Cuman di situ aja. Bapak lihat channel-channel nih, Basin di sini, Basin channel. Dia pernah berdebat di Jum JCC. Nggak tahu kalau di Basin. Saya baru juga masuk di Basin. Nah, sekarang yang melaporkan itu apakah orang-orang yang pernah berdebat dengan Memeh Kece? Tapi menurut saya ya, kalau masalah Kece di proses atau dihukum, kalian yang rugi nanti, nggak ada lawan debat kalian. Nggak masalah, kami nggak masalah. Kami bukan soal debat. Ya. Lebih bagus. Itu kan aset buat kalian. Sama orang berilmu ya. Nggak masalah. Malah Debat aset kalian. Kalau dia nggak ada lagi di channel, aset kalian, aset bapak lah, bukan aset kalian yang ngasih duit ke bapak, bukan kami. Pak Lev, begini Pak, saya ngomong sebentar. Begini Pak Lev, itu yang disampaikan Meme Kece itu, ya setahu yang saya nonton ya, itu tidak dalam hal berdebat yang pertama. Dia monolog, itu diskusi dia dengan teman Kristen. Apalagi berbicara tentang kitab kuning. Ini nanti akan terbuka. Jadi begini, apakah yang melaporkan Meme Kece ini orang yang berdebat sama dia? Kan tidak. Yang melaporkan beliau ini kan kalau nggak salah ya, Aliansi Ulama Jawa Timur, karena videonya viral begitu. Dan bukan konteks debat itu yang pertama. Jadi begini, antitesanya begini, Pak Alef harus jujur lah ya.
Itu kan Kapolri Palestio ketika dia sowan ke NU dan Muhammadiyah, itu disuruh loh orang-orang Polri itu untuk belajar kitab kuning. Loh, Meme Kece lucu kan, justru dia bilang kitab kuning ini yang menimbulkan radikalisme. Ini kan siapa yang pintar ini, Meme Kece atau Kapolri ini? Dan Kapolri tidak mungkin sebodoh itu. Kapolri sudah dikaji sebelumnya itu, saya yakin itu. Kan begitu Pak. Ini yang paling prinsip Pak. Jadi jangan kemudian kalau kan hanya debat kusir aja. Gak bisa menentukan. Saya sepakat Pak Lev. Kita akan lihat pengadilan yang menentukan. Betul, sepakat Jadi Pak Lev. Makanya sedang Pak Lev, silakan dilaporkan juga Pak Yahya Waloni. Kalau memang kemudian ya begini Pak Yahya, mohon maaf ya, bukan membela beliau, bukan. Coba Pak, ya Pak Yahya Waloni itu bukan orang kosong itu, dokter beliau itu, dan saya kira dia punya data loh ngomong kayak gitu. Odong itu Pak sudah dicek orang ke dilaporkan saja Pak. Kita negara hukum Pak, laporkan saja. Nah, ini kan bagus momennya Meme Kece, laporkan lagi itu Pak Yahya Waloni. Kalau memang dianggap dia ngibul itu, supaya didatangkan nanti ahli Bible, ahli agama Kristen, kan begitu, supaya adil ya. Assalamualaikum. Jangan teman-teman Kristen juga ini merasa jadi playing victim gitu loh. Maksudnya dizolimi sampai memutarbalikan fakta, dizolimi selama ini. Oh janganlah, tidak boleh begitu. Kita percaya negara hukum gitu. Jadi begini bro, ya kita serahkan kepada pihak hukum kan. Nah, nanti di situ yang mengatakan ya siapa yang salah, siapa yang benar kan. Karena kalau kita di sini kayak hanya sepakat. Itu sepakat, betul, tentang hukum betul. Pertanyaannya, apa menurut Bapak nih, yang dibicarakan Meme Kece itu benar atau tidak? Bukan soal hukumnya ya. Saya tidak bisa membenarkan, tidak bisa juga menidakkan, karena saya tidak mengerti bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab kan Pak Kece. Siapa? Oh, siapa yang bilang? Saya potong sebentar. Pak Lev, dari mana Pak Lev bilang Meme Kece bisa bahasa Arab? Dari mana Pak? Loh, dia mantannya kan? Mantan dari sono. Dari sono mana Pak? Begini Pak, saya ini sudah nonton debatnya dia, saya nonton satu ya. Itu bahasa Arab itu Pak, ada al-lugha al-fusha, ada al-lugha al-amiyah. Jadi ada bahasa pasaran, ada bahasa kitab Pak. Yang setahu saya Meme Kece ini pernah kerja sebagai TKI kalau nggak salah ya. Tetapi mohon maaf ya, saya pribadi saya belajar ya, walaupun proses belajar. Lil tajwid fakat, untuk ilmu tajwidnya parah, bacanya aja parah gitu loh. Bahasa Arabnya juga pasaran, gak ngerti bahasa kitab gitu ini orang ini. Saya yakin itu, saya berani taruhan itu. Kenapa kalian gak mendebat dia? Loh, sudah banyak kali kok debat, beliau ini waktu debat dengan Ustadz Alwan, dia lari loh, gak jelas itu kemana-mana. Coba cek lagi videonya. MN kayaknya tidak perlu dibilang beliau deh, terlalu bagus disebut beliau. Alef, kabur kemana tadi? Lagi bicara dengan saya, hilang. Oke, mohon maaf. Nggak boleh katanya. Jadi Pak Lev, tolong diceklah video-videonya Pak Lev. Jangan Pak Lev juga memberikan argumentasi yang liar, yang tidak punya dasar yang kuat Pak. Gitu loh. Apalagi Bapak tidak paham bahasa Arab. Saya alhamdulillah belajar bahasa Arab dan insya Allah saya paham gitu. Nah ya, kita bilang tadi. Nantilah yang menentukan, kita kan hanya bisa bicara aja. Yang menentukan nanti hukum kan. Mana yang benar, mana yang salah. Sepakat sekali. Tapi menurut saya, waktu dia live itu kenapa kalian tidak mendebat dia, supaya kan kalau di media kita tahu bahwa Meme Kece itu tidak benar gitu. Ini Pak Madia sudah sering debat sama Meme Kece. Madia sudah sering debat dengan Meme Kece. Memang yang nggak bisa dihindarin Pak Kece ini, yang nggak bisa dihindarin itu delik aduan. Dia menyesatkan buku orang, buku kitab kuning itu kan ada pabriknya yang beredar di pesantren. Nah, kalau dikatakan sesat itu bukan masalah debat lagi. Buku milik orang dikatakan sesat kan marah dong pemiliknya. Yang punya barang itu marah. Penerbit buku pesantren juga marah, termasuk pesantren-pesantren. Santri-santri yang memakai kitab itu yang paling fatal, yang nggak bakal bisa dibantah. Bang, media channel satu lagi, dia mengatakan lulusan pesantren tidak berguna. Coba institusi sekolahannya itu
Mungkin kalau itu dia bisa bela nanti. Kalau itu dia mungkin bisa bela bukan bang, satunya sama. Saya punya sekolahan, ya kan? Saya punya yayasan. Terus kemudian anak didik saya lulusannya dibilang tidak bisa berbuat apa-apa. Sakitnya sayanya. Ya, parah juga itu. Parah. Saya yang punya sekolahan berhak. Lu siapa bisa ngomong begitu? Berhak menuntut itu. Jadi banyak bang. Tapi yang dia bisa saja menuntut bilang. Itu yang menentukan pengadilan. Menentukan orang yang benar dan salah kan pengadilan, bukan kita. Pak, dari tadi tentang hukum Indonesia. Sekarang permasalahannya, Bapak tahu nggak permasalahannya? Kenapa dilaporkan? Itu tahu kata dia. Apa? Kitab kuning dari Al-Quran kan? Kitab kuning itu yang bikin masalah betul itu. Itu nggak bisa dihindarin, itu nanti delik itu parah itu. Kalau yang lainnya masih mungkin masih bisa itu kan menurut kita, bro, menurut kita. Tapi kan nanti semuanya video-videonya kan ditayangkan, membuktikan dia itu salah atau tidak kan? Ya mungkin betul. Dengan secara lisan orang menentukan dia salah kan. Dasarnya dia bisa ini kan dikaji ulang kan? Ini dari tadi Pak Alep ini tidak ngerti Pak. Itu kan katanya netral aja, bukan nggak ngerti. Yang menentukan orang kita kan hanya bisa ini aja mengomentari kenapa jadi dilaporkan. Yang menentukan dia yang salah dan tidak itu kan nanti di pengadilan. Pak Alep pernah kan menurut saya yang elegan. Pak Alep nggak ada remnya yang ngomongnya ya. Pak Alep gini, Pak Alep pernah nggak komentar tentang channel-channel Kristen yang ngedukung si Meme Kece? Pernah kan dengar? Nggak pernah dengar, saya mendukung saya cuma mendengar aja. Nah, Bapak sendiri nggak pernah begini. Harusnya sama dong kalau objektif Bapak milihnya. Saya waktu di mana mendukung juga itu. Mendukung apa? Mengatakan semuanya kan harus ditentukan dengan pengadilan yang menentukan salah dan tidaknya. Memang kebenaran itu tidak bisa lagi kita tutup-tutupi di zaman Alep nggak paham ini. Alep nggak paham ini, nggak paham betul Pak Alep. Yang menentukan nanti di pengadilan itu betul. Itu selesai. Kita sepakat. Maksud kami di sini apa pendapat Pak Alep? Itu. Ya pendapat saya kalau dia mengerti bahasa Arab kan sah-sah saja dia tidak membicarakan bahasa Arab Pak. Yang tadi dibicarakan begini nih. Sebentar Pak Alep. Sebentar. Yang media channel ketika ada sebuah buku dikritisi yang mengatakan itu sesat, ya kan? Meskipun kita juga anggaplah kita nggak tahu nih isinya sesat apa enggak, tetapi dia sudah berkoar-koar, wah buku ini sesat, buku ini mengajarkan begini-begini. Yang punya buku marah nggak? Ya sah saja yang punya buku melaporkan kan, tapi nanti kan ditentukan di pengadilan kan, mengatakan. Saya setuju Bapak, saya setuju. Maksud saya pendapat Bapak kayak apa mengenai hal ini? Itu loh. Kan sudah dilaporkan kan. Kita menunggu hasilnya aja lagi. Ini orang susah banget sih diajak ngomong. Itu aja mau repot bro. Memahami kitabnya juga. Pak Alep, sekarang saya nanya, umur Pak Alep berapa sih? Muda aja masih. Masih muda ya? Oh masih muda, memegang Bapak nggak lupa ya. Oke, pernahkah Bapak objektif di channel-channel Kristen? Saya ngomong di RAK. Pernah nggak objektif? Kita biarkan aja, kita karena hukum aja. Nggak terlalu pernah masuk di RAK. Saya sering masuk di mana tuh Hidayah Mualaf sama Jim di situ, dua itu aja. Oh berarti kan Muslim Pak itu Pak? Ya nggak apa-apa ikut objektif nongkrong di situ. Iya. Tidak pernah membicarakan masalah KC sampai di situ. Saya dengar KC kan baru-baru dari kalian ini. Bapak pernah ngedengar MCK nggak? Saya nggak mau MKC. MCK pernah dengar aja. Dengar, benar nggak menurut dia? Menurut Bapak? Dia kan berkata itu tentang bahasa Arab ya. Saya dengar aja. Bahasa Arab Pak. Orang Arab juga ada orang Kristen Pak. Orang Arab nih Kristen. Ya kan pernah di Arab bro katanya. Pernah jadi haji juga. Pak Alep nggak paham deh Pak Alep deh. Kita tidak bicara MKC bisa bahasa Arab apa enggak, tidak Pak. Kita lagi bicara kalau ada orang
jangan MKJ deh. Saya nih menilai buku buku bapak itu jelek, menyesatkan, bla 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 bla. Bapak marah nggak? Itu Saya aja deh. cuma meluruskan aja. Kalau saya masuk ke channel Anda, saya meluruskan yang apa Anda Allah bisa Akbar. meluruskan. Jangan ke channel dulu, Pak. Kita ini gampang banget kayak teknologinya. Ya kalau mendengar sih Pendapat pribadi Bapak gimana? Nggak enak. Pendapat pribadi Bapak. Pak, dengerin itu, Pak. Kan? Pak, dengerin ini, Pak. Pak, dengerin, Pak. Ketika saya mengkritisi buku Bapak, mengkritisi. Ini Bapak nggak paham nih orang. Paham. Ya makanya saya mengkritisi buku Bapak, mengatakan hasil kerja Bapak jelek. Buku Bapak menyesatkan. Ya kan? Iya, iya. Apa yang Bapak lakukan? Ya yang jelas kan ada perasaan hati nggak enak, tapi saya berusaha masuk ke channel Anda untuk meluruskan Anda. Kok channel Itu lagi sih? aja. Kita tidak bicara channel, Pak. Kita Iya, buang kan itu sudah channel. bilang, Kita buang, kan dengerin dulu. Kita buang YouTube, kita buang channel, kita buang Zoom. Dengarnya, dengerin dulu. Ketika saya menghina Bapak, mengomong buku Bapak itu amburadul, buku Bapak tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyesatkan orang, apa yang Bapak lakukan? Nomor satu, Evaluasi. saya cari dengar, memang tidak enak mendengarnya kan. Satu ya, dua, saya berusaha untuk mendapatkan Anda di channel Anda. Itu Kok aja. channel lagi sih? Kok channel lagi sih? Ya masuk ke apa link Anda itu, dan ketiga kalau memang nggak bisa Dengerin juga dulu nih. ya. Weh, dengerin dulu. Kita tidak bicara Kalau masalah channel. melapor itu nomor Kita- terakhir, bro. Allahu Akbar. Kita tidak bicara channel. Kita Nggak tidak ngerti juga bicara. Anda nih. Kita tidak bicara Kan Kan YouTube. udah nomor satu, tak bilang tadi, dengar nggak kamu? Tak dengar Gak nggak kamu? paham nih orang nih. Pak Alep, dengerin dulu. Paham. Makanya dengerin dulu. Nomor satu. Stop dulu Ya. Pak Yaslem. Dengerin dulu. Kita tidak bicara channel. Kita tidak ada YouTube. Zaman belum ada YouTube deh, belum ada channel. Ketika hasil karya Bapak saya hina, apa yang Bapak lakukan? Kok ke channel sih? Betul. Nomor satu kan saya tersinggung untuk meluruskan ketidakbenaran itu. gitu. Oke. Jadi Pak, dengerin dulu. Terus apa lagi? Apa lagi? Dengar dulu. Jangan dipotong. Nomor satu jelas tersinggung. Jangan. Tapi saya berusaha dulu untuk mencari informasi yang Bapak anukan itu. Saya ingin bertemu Bapak, atau kalau Anda lewat channel kayak selama ini kan Pak Kacik kan lewat channel. Saya berusaha untuk masuk link dia, untuk meluruskan dia. Nah, kalau memang dia nggak bisa menjelaskan dengan benar, punya saya benar, nah dia tetap ngotot memberitakan itu, kebohongan Ya, itu. kita- Nah, kita saya sudah akan melakukan- melakukan tindakan kita- hukum lagi. kita- Ketiga itu kita- tidak langsung. Sebentar, bro. Nah, Kalau selama itu belum kita lakukan, ngapain kita melapor? sudah Kita harus Bapak, dewasa dulu dong. sudah. Sudah dua Kita kali, sudah Pak. melakukan Udah dua itu kali. Bapak. Nah, kalau sudah ya itu hak kalian, Pak. Begini. Ya udah dong, Bapak setuju kan? Bapak setuju kan? Pak Ya hak kalian lah kalau sudah melakukannya. Pak Alep, saya nanya. Pak Alep tahu tabayun nggak? Tahu lah. Apa? Ya Tabayun mengajak dia berdiskusi lagi. Nah, udah berapa kali kami nih di sini aja berdiskusi, Pak. Coba Bapak Tapi dari kan- tahun berapa? Tapi dengan bukan dengan Muhammad Kece kita ini. Ya Allah. Sama Anda. Nah sekarang Kecenya nggak ada di sini. Tabayunnya kecenya nggak ada. Oke. Ini kan Tabayun dong namanya. Pak Alep, kalau Pak Alep ngomong gitu, tolong nih di sini nih, Wan Bella, suruh masuk ke Zoom JCC. Yuk kita dialog. Kenapa dia laporin? Ayo. Dia pernah sama Uti Wena ke sana, Pak. Kita pernah berdialog, Oh, ya. pernah diskusi. Kalau supaya Bapak tahu apa yang Ya. bawanya itu dan itu dan itu. Apakah dari pihak Zoom JCC itu pernah melaporkan? Tidak pernah, Pak. Supaya Bapak tahu. Ya. Lah iya kalau Supaya Pak Bapak- Kece nggak ada, Nah. nanti bilang aset kalian debat kalian. Apa? Orang yang kayak Kece nggak ada lagi nanti di Zoom ini nanti. Oh enggak Pak, bukan Masalah, begitu Pak, bukan masalah. begitu Pak. Pak, bukan begitu juga Gini, Pak. gini, Bapak gini. salah, sebentar Gini, dulu Pak. gini. Bagian, Nah, bentar iya, bagian. kadang-kadang kayak kita nyesel kalau nggak ada CMCK gitu. Saya nggak nyesel, Pak. Walaupun Jadi ada jangan salah, 104 Pak. juga silahkan, Bagian, Pak. Sebentar. nggak ada aset lagi. Aset debat kalian nanti. Bukan.
Oh, enggak begitu Pak. Kalau berdebatnya berilmu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya begini nih, di Quran Anda ada bilang begini. Betul apa enggak? Kami sanggup menjelaskannya Pak. Tetapi ketika dia mengatakan yang tidak ada di Al-Quran ataupun dibilang ada tapi dengan pemahamannya sendiri yang ngaco, kemudian diulang-ulang, kita sudah jelaskan bahwa tidak begitu Pak. Si Kece tidak seperti itu. Satu kesempatan sudah dijelaskan. Di kesempatan lain dia bertanya seperti itu lagi. Itu namanya apa Pak? Itu sudah tidak mau berdebat Pak. Itu Nah, yang saya kami bilang tadi kan. Nah, dulu Pak, saya belum selesai ngomong Pak. Silakan. Kami sudah bertabayun seperti itu. Ketika Kece menyatakan Islam menyembah batu, dibilangnya di Ilafi Quraisy, Ilafi melihat ayat ketiga ya Al-Quraisy, dijelaskan bahwa pemilik Ka'bah siapa? Ya Allah. Tapi dia tetap kekeh dibilangnya kamu menyembah batu. Satu kesempatan sudah kami jelaskan. Kemudian di kesempatan berikutnya di tempat lain masih menanyakan itu juga. Nanti dijelaskan begitu lagi sama orang lain di tempat lain begitu juga. Itu kan namanya sudah bukan jadi kebenaran Pak. Ya iya, saya bilang tadi kan, kalau sudah kalian lakukan itu semuanya hak kalian lah untuk itu yang saya maksud. Jadi nanti kan yang menentukan benar dan salah kan itu bukan saya. Bisa menentukan. Betul. Yang menentukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menentukan benar dan salah itu, Pak, nanti akhirat itu Allah Subhanahu wa taala, Pak, bukan Bapak. Kalau mati ya, Bro. Tapi kalau di dunia ini kan pengadilan. Kalau nyampe ke pengadilan, Pak, kalau kagak terus akan begini. Hah? Ya kalau dia nggak benar, dia akan diadili oleh di akhirat sana. Dia memperkatakan kebohongan semua. Dia mempertanggungjawabkannya. Sebentar. Halo, Pak Alef. Pagi Pak Alef. Itu aja kok repot. Ini saya naik. Oh begitu Ya. ngomongnya. Pak Alef, halo. Ini Alef nih Pak. bisa bahasa Hebrew ya, Pak? Pak Alef, Enggak ini bisa. Pak Alef. Oh, nggak Halo? bisa. Oh. Pak Alef. Saya lihat Pak Alef Halo. kayaknya kurang tidur ini Pak Alef. Satu. Saya Terus kedua, entar. Pak Alef ini sebenarnya tidak begitu banyak mengetahui sepak terjang daripada si Meme Kece ya. Kemudian Kemudian yang berikut, sebetulnya Pak Alef ya, kalau melihat Meme Kece seperti itu, mestinya Pak Alef itu memperingatkan si Pak Kece ini gitu loh. Saya begini Pak Alef, saya orang yang tidak begitu pandai berdebat lah ya. Tapi saya pandai membaca Al-Quran gitu ya. Kalau Pak Alef itu kemudian melihat Meme Kece dengan hanya sedikit membaca Al-Quran bahasa Arab, itu kemudian mempunyai suatu asumsi bahwa Pak Kece itu pandai, itu salah Pak. Saya yang hanya bisa baca Al-Quran, tidak pandai baca Al-Quran. Begitu lihat Meme Kece itu ngomong, itu sudah salah gitu, sudah paham betul itu salah gitu Pak. Contoh Pak, ini contoh yang sering dijadikan andalan Meme Kece ya, Pak Alef, itu membuat kami sangat terluka gitu. Misalnya ya, fawailul lil musallin, itu yang sering disampaikan gitu ya. Apa ya, maksudnya artinya itu begini, Itu panjang itu Pak. Terus panjang. iya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun gitu ya. Tapi yang sering disampaikan itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Coba bayangkan. Nah itu sering disampaikan itu di channel-channelnya orang-orang Kristen sesama kalian gitu loh. Nah, Bapak tahu nggak? Ada lagi satu. Enggak, Satu lagi. Gini Pak Alef, satu-satu aja Bang Bilal. Karena Pak Alef nggak ngerti. Itu Ya, cuma betul. sampai di situ Pak. Harusnya ada lagi terusannya Pak. Teruskan Bang Bilal. Alladzina an sholatihim sahun. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya pandai ngaji Pak Alef. Makanya orang Islam itu ya bukan kayak kalian gitu, hanya pandai terjemahan gitu. Jadi kita pandai baca Al-Quran saja. Sebentar. Saya hanya bisa pandai baca Al-Quran saja, itu sudah tahu bahwa Meme Kece itu salah gitu. Ada lagi tahu, satu lagi enggak? Janganlah kalian mendekati sholat gitu Pak. Pada saat kalian dalam keadaan mabuk, coba.
Dia hanya menyampaikan janganlah mendekati sholat, titik. Nah ini kalau kalian sesama orang yang hanya berkubung di kolam lumpur, nah itu yang paham itu Meme Kece itu udah pintar gitu. Jadi Pak Alef ya, mohon maaf Pak Alef, saya nggak menyalahkan kalau Pak Alef itu mau membela si Meme Kece, tapi paham dulu. Saya tidak membela Pak, netral aja. Loh, kalau ngomong masalah di pengadilan, nggak usah ngomong di sini. Lagi Bapak kan? Ya, kalau ngomong pengadilan nggak usah ngomong di sini karena nggak paham kamu. Tunggu aja di pengadilan, nggak usah mereka minta komentari. pendapat saya tanggapin aja. Kalian yang minta Karena pendapat sudah saya. disampaikan dari tadi, tapi ngulang-ulang terus tunggu di pengadilan. Tunggu, ya udah nggak usah ngomong, tunggu aja di pengadilan. Begini Pak Bilal, Pak Alef saya nanya, Pak Alef ini pakar hukum. Nggak ngerti apa-apa gitu loh. Sama kalian itu. Enggak, kamu sama dengan Kece itu sama. Pakar hukum, Bapak nggak usah Beda-beda tahu tipis. hukum dulu, Pak. Ya udah kalian nggak usah nanya saya keluar aja dari link Anda. Sekarang. jangan kita bercanda itu. Maksudnya tuh kita karena saya nggak pakar hukum kan. Jadi saya nggak berkompeten. Bukan, Bapak dari tadi kita tunggu aja di pengadilan. Saya Kita bilang, Anda nggak paham-paham. Pak Alef, jangan keluar dulu Pak Alef. Jangan keluar Pak Alef. Nanti nggak lucu lagi. Pak Iman, Pak Alef, kita sebenarnya kita bicara secara hati nurani aja Pak Alef. Pak Alef, Kita cancel aja. Kita kan bukan orang hukum, saya bukan orang hukum. Nah, dari tadi Bapak saya mengatakan memang secara hati nurani kalian yang tidak tersinggung. Gitu kan. Saya bilang Nah, lagi. sedangkan gini, Bapak menilai kita aja, Pak. Link debat, media debat. Pak. Sebenarnya kalian mendebat dia untuk meluruskan dia. Sudah, Yang Pak. ketiga, kalau dia berapa juga kali tidak sudah, bisa. Pak. Iya, Kalau makanya kalau sudah ya oke. Maka Anda melaporkan. Dikasih Udah nanti kita tahu, tunggu Pak. hukumnya aja lagi ngapain? Saya nggak bisa menentukan dia salah atau enggak kalau saya. Nah, permasalahannya melaporkan siapa lagi? Kalau orang ngeyel ya begini nih. Bapak ngerti nggak apa yang kita Ya, kalian minta pernyataan saya menentukan kaki itu salah. Saya tidak bisa menentukan dia salah. Oh, karena saya bukan orang hukum. Tidak, Bapak salah, Bapak keliru, Bapak kita keliru. pendapat kok. Saya pendapat aja. Kan sudah Kira-kira saya pendapat bagaimana? saya kan sudah bro saya kasih pendapat pertama kan Iya. kalian kan sudah kalian lakukan apa lagi gitu aja kok repot mengertikannya kan sudah dilakukan sudah dilaporin kita tunggu aja hasilnya kan. Terus Pak Alef, tadi gimana? Ya. Tuhan sudah mengampuni dosa, jadi enggak nih? Sebentar, Bang, nggak usah ke situ dulu, pusing nih. Nggak usah dulu lah. Ini. Nggak usah ke situ. Saya monitor dengan kalian aja dulu. Oke, gini Pak Alef. Supaya Pak Alef tahu. Begini Pak Alef, jangan sampai Pak Alef tidak objektif. Kalau kita ngomongin objektif aja sih. Iya, sebentar. Makanya sah aja Anda sebentar melapor. Bapak. Yang memiliki kitab itu Bapak kan saya lagi kalian. ngomong. Sebentar Bapak saya lagi ngomong. Kalau Bapak objektif, kata Betul. Bapak, dengerin dulu. Kalau Bapak objektif, Bapak lihat channel-channel Kristen yang lainnya. Saya jarang masuk channel ini, saya sering masuk di Iya, makanya saya bilang Bapak kalau objektif, lihat Bapak masuk ke sana. Oh iya, nanti saya dengar lah channel-channelnya dia. Nah, baru itu Pak, jangan sampai Bapak hanya Oleh ke sebab itu saya nggak bisa mengambil komentar. Halo, makanya selamat pagi. Selamat pagi. Makanya Bapak harus melihat-lihat dulu Pak, kiri kanan. Ada di sini ya. Iya Silakan, Pak. lanjut. Ini bicara masalah apa ya? Masalah MKC ya? Iya masalah Media. cerita MKC. Oh, itu udah ketemu ininya apa? Yang dilaporkan itu apa yang dilaporkan? Udah belum ya? Itu kan MKC kan sudah 2 kali Pak. Dilaporin itu sudah dari 2019 kan dilaporin. Cuman pada saat itu belum bisa masuk ke polisi kerana hukum. Nah ini sekarang dilaporin lagi. Itu kan di koran kan sudah jelas tuh, di tabloid, di surat kabar, indikasi delik aduannya itu yang paling parah. Itu di otomatis penyesatan buku kitab kuning itu. Kitab kuning itu kan ada videonya itu lengkap. MKC. Mengatakan Bukan maksud saya begini media apa? ya. Delik yang diadukan itu udah
udah dapat atau belum, udah ketemu apa, udah ada atau belum gitu. Oh, kalau Semua itu videonya kan nanti kan ada. ada videonya, Pak. Kalau enggak gini Pak, kalau untuk delik Delik aduan maksudnya. itu Jadi emang delik kitab aduan Pak. Dia kan menyesatkan Saya kitab kuning. nanya. Kalau kitab kuningnya oke lah delik aduan. Pertanyaannya, apakah ini delik aduan atau delik murni umum Pak? Iya, Pak itu Wil, makanya Pak Wil ini Kristen saya Islam. halo, ketemu orang hukum itu cocok itu. Pak Wil Makanya orang saya mau- Islam atau Kristen? mau nanya, Saya nanya. mau Oke, nanya. Pak Wil orang Islam atau orang Kristen? Saya nanya dulu. Mau nanya masalah ini, maksudnya Ditanya, dijawab dulu, pembicaraan Pak. ini. Ini katanya Ini orang sudah hukum masuk. kata Pak Alef. Oke, saya nanya. Pak Wil ini orang Kristen atau Muslim? Islam. Saya Kristen. Oke, nanti gini Pak. Ya. Kalau Bapak memang ini soal delik, nanti di persidangan. Bapak jadi pengacara aja sih. Iya, jadi begini, Mak. Ini kan pertanyaan saya nanya dulu. Oh, boleh. Tadi kan saya lagi dengar ini mau nanya. Apa yang dibahas ini kan MKC ya? Betul ya? Iya. MCK, ya MCK. Oh, MCK. Oh ya. Apa udah delik aduannya udah maksudnya udah Memenuhi syarat. disampaikan ke MKC belum? Maksudnya? Maksud kan dia kan sebagai itu apa terlapor. Maksudnya ada yang ngelapor gitu kan ya. Oke. Maksudnya Harus sudah ada kemana delik maksudnya? aduannya belum, deliknya apa gitu. Lah, kenapa harus ke pelapor ini harus ke ngasih tahu ke si MKC? Dari di mana Enggak, dasarnya? maksudnya kan begini, maksud saya itu begini kan, saya Bapak cuma kan tahu nanya. hukum. Coba Bapak baca KUHAP, Pak. Acara pidananya Oh, iya, bagaimana iya. pelaporan itu? Jangan dulu ke situ. Maksudnya begini, saya kan mau nanya nih. Maksudnya delik aduannya itu sudah tahu belum gitu loh, apa yang mau dilaporkan gitu. Udah ya? Oh, itu Ya, sudah itu. di dalam surat kabar, berita sudah tersebar semua, Pak. Tersebar, Indikasi-indikasi Pak. itu sudah banyak. Indikasinya Masalah cuma mengenai apa Pak Media? Itu nanti buka video media tuh, ada media buat di dalam YouTube media tuh, ada yang terbaru tuh media buat. Itu di surat kabarnya yang hal-hal semua teknisnya ada semua tuh deliknya. Media buat di video, di media upload sudah. Tinggal dilihat aja nanti. Iya, saya juga udah pernah. Dalam delik surat kabarnya. Salah yang paling memberatkan itu MKC itu menyesatkan buku orang. Kesian pabriknya, milik pabrik penerbit buku kitab kuning itu. Pak gini Pak. Logikanya gini Pak. Orang NU, Nahdlatul Ulama, seluruh di Indonesia ini Nahdlatul Ulama, itu dengan buku kuningnya itu make Pak. Disesatkan katanya, sesat satu. Yang kedua, sebagai teroris. Yang ketiga, harus dihapuskan, harus dihilangkan buku kuning ini, kitab kuning ini. Itu salah satu ya, salah satu, bukan satu-satunya Pak, salah satu. Kalau saya mau iya boleh ya. enggak? Apa kalau Pak Menteri Agama itu kan dari NU ya? Betul. Itu kan orangnya netral banget kalau begitu. Ya kenapa Baik. harus lihat kementerian Pak? Pak, di Ya. sini ada SKB 3 menteri Pak, gimana Bapak bukan Menteri Agama aja Pak? Enggak, maksudnya kalau orang NU itu kan orang yang netral, maksudnya. Pak, cara- ini yang ini para ulama NU Pak yang laporin di Surabaya, bukan kami Pak. bukan, Gimana, saya Bapak? tanggapi Pak Menteri kalau saya lihat di TV Ya, kan. kenapa Pak Menteri, kalau Pak Menteri salah pun dihukum Pak, secara hukum Pak. Bapak ini kan tahu hukum katanya. Tadi kata siapa itu? Pak Alef. Gak ada urusannya sama kementerian, Pak. Makanya kenapa harus ke menteri? Bukan masalah menteri, saya melihat cara pandangnya, cara berpikirnya gitu. Pak, Jadi jangan cara Pak. orang- Pak, jangan Pak. Oke, menteri ini manusia Bukan. apa bukan Pak? Enggak, Bang bukan Yan. masalah. Bang Yan, bukan kenapa kita masalah. ngurusin menteri, Bang Yan? Kita cut aja mau urusan menterinya, nggak ada urusan dengan Iya menteri. makanya urusan kenapa jadi ke menteri Pak? Bapak ini Gus Nur aja, Pak Gus Nur aja Kenapa, menghina Yan? ditangkap Coba, loh, Pak, coba, di penjara loh. Pak Yan coba Ya, kita coba ya. Saya ngomong dulu ya. Yang lain dan aku akan Kita sudah Coba, menyimpulkannya. Kita tunggu aja hasilnya nanti.
Lu Pak Alep dari tadi gitu-gitu. Iya, Pak Alep kita tunggu aslinya. Kan bukan itu yang pembahasan kita, Pak. Iya, ya udah dibahas Silakan, tadi. Pak. Iya sudah. Udah Silakan, diem Pak. aja dong. Ya udah diam dulu, Pak. Iya. Silakan Pak Wil. Begini. Saya mau dengar dulu. Begini, Oke. begini maksudnya begini nih, kan ini kan saya tadi kan cuma nanya di situ. Nanya, terus yang kemarin yang saya tahu kemarin itu adalah memang Pak KC ini pernah dilaporkan juga itu di bulan Mei, nggak salah itu. Waktu itu dari ya pokoknya ya bulan Mei lah. Itu keluarnya di Metro Jaya itu ada. Cuman itu kan tidak tembus. Di Metro, Artinya hukumnya Metro. iya tidak Saya diterima. tahu itu. Nah itu Saya tahu ranahnya Itu karena status MKC ini masih Islam, belum dipelajari itu. Nah, kalau sekarang status MKC sudah dipelajari kawan-kawan, saudara kita Muslim. Sudah gini Bang. Nanti itu kan itu materi itu namanya materi. nah begitu Silakan itu aja. dia. Silakan aja Maksudnya Pak saya- Wil. Ini Pak Wilnya saya Lucky begini. Liu bukan ya? Pak Wilnya Lucky Liu bukan? Maksud saya begini, waktu pertama Iya, dia betul. dilaporkan Ya Lucky itu kan dia aduannya kan ditolak sampai Ya 3 status bulan. itu. Ya, Status informasi ditolak. agamanya itu kan masalahnya, makanya tidak diproses itu karena agama MKC belum jelas pada saat itu. Nah, kalau sekarang di tabloid di Sekarang? media surat kabar itu jelas sudah diketahui status MKC itu murtad gitu loh. Itu Oh, belum. walaupun Kemarin- Islam kemarin- tapi ada indikasi dia murtad. Itu masalahnya. Kemarin saya dengar lagi di Bapak siapa ya, Yusuf Manibulu. Itu dia masih sempat bilang KTP dia masih Islam loh. Alhamdulillah Ya, Pak kalau gitu. Alhamdulillah Pak. Kalau kalau saya pelapornya saya berapa pasal itu Pak? Saya Nah, kenain. kalau Terus dia terang ya. agamanya Terus, dia masih, kalau KTP dianya masih Islam, nah artinya bahwa dia juga punya hak juga berbicara itu. Oh boleh silakan Pak. Malah Iya. lebih enak Jadi Pak kalau kalau dia misalnya- Islam. Walaupun dia Islam, Ah. Pak, nggak ada masalah. Kalau tanpa bulu, Pak, kalau lihat hukum di Indonesia, mau Islam kayak mau Kristen kayak mau Hindu, begini mau Pak Yan, Bentar. begini, lebih enak. Pak. begini. Ayo. Begini, setahu saya, ini kalau orang berbicara tentang hukum, ya, yang ITE mengenai agama ini, Oh, kalau iya. seandainya saya ya, contoh ya, saya punya KTP-nya ini agama Islam. Nah, di situ saya berbicara misalnya contoh seperti Pak KC, ini misalkan ya, misalnya salah ataupun tidak diterima, itu, ya dia tidak bisa dapat delik hukum. Yang Kata ada siapa? harus tabayun, yang Kata adanya. siapa, Pak? Kalau Kata menurut siapa? saya, Kata karena siapa? Oh, menurut Bapak, bukan menurut hukum kan? Iya, Saya kan karena ngomong hukum, begini. Pak, bukan menurut pribadi, Pak. Islam itu hukum loh Pak, Islam loh. Pencerama Muslim. Sebentar ya. Gimana? Enggak, ini kan menurut saya dulu ya. Ya. Nanti terserah menilainya kayak gimana. Nah, itu menurut saya seperti itu karena waktu kemarin, waktu 8 bulan ke belakang itu, nah itu salah satu faktor yang membuat gugat itu tidak dilanjut. Gitu. Bukan gugat tuntut Pak itu, bukan gugat. Ya, Kalau gugat perdata tidak dilanjut. Terus? Nah, tapi saya nggak tahu sekarang ini kayak gimana, saya nggak tahu. Cuman kalau aturan hukumnya ya seperti itu. Oke. Tuh. Kalau Nah, tadi kita sempat Pak Media bilang sekarang sudah tahu identitas dan sebagainya. Nah, itu saya nggak tahu, nggak sampai di situ. Oke, gini Pak. Sekarang gini, logikanya gini. Anggaplah 8 bulan kayak mau setahun yang belakang. Pelaporan ini mau diterima mau enggak, kurang bahan atau kurang apa itu bukan masalah Pak. Pertanyaannya, pelapor ini kan selama dia tidak melakukan apa-apa, ini pelaporan akan terus. Karena apa? Belum naik sampai persidangan. Itu yang pertama. Mau 100 tahun kayak dilaporkan, besoknya dilaporkan lagi, besoknya dilaporkan lagi, nggak ada masalah. Mau se-Indonesia melaporkan pun nggak ada masalah. Bapak supaya tahu itu. Satu ya, ini cara KUHAP. Yang kedua, Pak, ada beberapa laporan yang harus dilengkapi secara formil. Mungkin kurang, bukan soal agama, Pak. Malah lebih enak kalau dia KTP Islam. Kenapa saya bilang enak? Itu saya bisa memberikan satu
komen nanti teman-teman di Jawa Timur kalau dia masih tetap Islam. Saya bilang bisa 2 pasal nanti Pak, 3 pasal mungkin. Terus terang aja. Dan dakwaan jaksa nanti insya Allah terkabul Pak, saya dikasih nanti. Dan kepolisian kalau begini, kepolisian akan P21 saya akan kasih dia. Kalau betul-betul objektif kita menilai. Kalau objektif kan menilai waktu, ya Pak ya. Ya Pak Yan, itu kan waktu apa sebelumnya itu kan dia dilaporkan salah satu faktornya itu. Cuman sekarang kan Pak Media Channel tadi bilang udah tahu identitasnya, udah itu kan, nah itu kan saya belum tahu di situ. Nah, cuma kalau kita melihat dari fakta hukum, karena diperkuatnya dari MKC itu adalah dia kan waktu kemarin keterangannya dia masih Islam. Islam. Itu. Ya. Itu. Karena bunyi undang ITE-nya seperti itu. Betul. Nanti dulu Pak Lep. Dari tadi juga menentukan pengadilan, iya Pak. Oke. Demikian ya untuk media sudahin dulu untuk bicara tentang kasus yang terjadi pada MKC ini ya. Intinya bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, selaku orang muslim berdoa semoga kasus ini cepat tertangani, cepat selesai, dan MKC yang menghujat mengatakan sesat buku Kitab Kuning ini cepat tertangkap dan cepat diproses hukum. Itu permohonan kita kepada Sang Pencipta agar ini jelas, agar dia tidak seenaknya menyesatkan baik dalam ajaran Islam maupun Kitab Kuning itu sendiri ya. Bagaimana posisi kita? Nah, posisi kita sebagai standar ya, ini sebenarnya standar moral ya. Standar moral artinya kita selaku umat Islam ini mengutuk keras upaya penyesatan yang dilakukan oleh MKC ini. Nah, hal ini berbanding terbalik ya dengan umat terjemahan. Malah mereka ini mendukung kelakuan MKC ini. Ini aneh gitu loh. Perbuatan orang yang mengatakan sesat buku orang tapi didukung. Ini Anda bisa lihat di channel-channel umat terjemahan ya. Pengikut Paulus Anda bisa cek. Nah, ini yang terjadi faktanya sampai sekarang. Ini aneh gitu loh. Mereka mendukung mati-matian si KC ini agar selamat dari jeratan hukum. Karena mereka katakan MKC ini benar gitu loh. Orang yang menyesatkan buku orang dikatakan benar. Nah, ini masalahnya. Ini yang dimana standar moralnya ini sangat min kalau media nilai, sangat min. Orang yang mengatakan sesat buku orang kok dikatakan benar, kan aneh nih. Secara moral aja sudah tertolak gitu loh. Bagaimana standar moral orang-orang umat terjemahan ini gitu loh. Coba Anda nilai sendiri. Anda lihat tuh akun-akun dari umat terjemahan membela mati-matian si Mami Kuculuk ini, MKC ya. Oke, kurang lebihnya media mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.